Penyembahan berhala adalah waktu kita mengacaukan ordernya Tuhan. Susunan, tatanan, urutan Tuhan di dalam penciptaan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara masih ingat di kitab Kejadian? Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari. Dan yang hari ke-6 dia terakhir menciptakan apa? Manusia. Jadi urutannya adalah Tuhan, manusia, untuk apa? Menguasai bumi. Ciptaan lainnya, alam dan binatang-binatang. Tetapi apa yang terjadi? Di Taman Eden, Adam dan Hawa lebih mempercayai dan mendengarkan kebohongan siapa? Iblis melalui apa? Ular, binatang. Yang mestinya disuruh kita untuk menaklukkan bumi termasuk binatang. Tetapi manusia lebih percaya kepada kebohongan ciptaan daripada Sang Pencipta. Sehingga akibatnya susunan dan tatanan Tuhan yang sempurna itu rusak. Apakah berhala mampu memuaskan kita? Berhala tidak mampu memuaskan kebutuhan batin manusia yang terdalam. Berhala tidak pernah memuaskan. Berhala menjanjikan janji-janji kosong. Kekayaan materi, kekuasaan, kejayaan, kesuburan. Mereka memberikan janji ketenangan, memberikan janji penerimaan, memberikan janji kontrol. Apakah ditepati janjinya? No. Dan saudara tahu penyembahan berhala itu ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Waktu tatanan susunan ciptaan rusak, apa yang terjadi? Chaos. Ada kutukan yang terjadi karena dosa yang beroperasi. Tatanan dan ciptaan Tuhan jadi rusak. Makanya ada binatang buas. Makanya ada bencana alam. Makanya ada virus. Saya rasa waktu-waktu ini justru adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita betapa rentannya kita. Menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Kita sebenarnya diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya hati kita selalu mencari penyembahan. Tetapi karena dosa, orientasi penyembahan hati kita dan tatanan hati kita jadi kacau balau. Karena itu kita bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi orientasi hati kita yang rusak itu, sekarang kita menyembah ciptaan yang fana. Yang menyebabkan pencarian kebahagiaan manusia ini salah arah. Tatanan dan susunan penciptaan yang sudah rusak, dirusak oleh manusia yang menyembah ciptaan yang sudah berdosa. Pencarian kebahagiaan yang semestinya hanya kepada Allah sekarang salah arah karena dosa. Dosa penyembahan berhala. Semua itu membuat penyembahan kita menjadi penyembahan palsu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ada wabah virus dosa yang membawa kita kepada maut. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik. 2000 tahun yang lalu, 4 hari sebelum Yesus ditangkap untuk diadili dan disalib di Minggu Palma, Sang Juru Selamat, dia masuk Yerusalem bukan dengan kereta perang, bukan dengan pasukan dan kekuatan militer. Dia masuk Yerusalem dengan suatu kerendahan hati, datang dengan seekor keledai. Dia datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang untuk menanggung hukuman. Dia bukan datang untuk memperbudak, tetapi memberikan kelepasan. Dia datang bukan untuk membunuh, tetapi dia datang untuk memberi dirinya dibunuh, untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak hidup terus dalam penyembahan berhala, tidak hidup terus dalam kutuk dosa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Saat engkau memandang salib Kristus, bagaimana engkau bertransaksi dengan Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri untuk kita. Dan kalau hari ini engkau dengar message ini, Tuhan sedang berbicara denganmu, Tuhan sedang mengejarmu, Tuhan ingin melepaskanmu dari belenggu berhalamu. God wants to give you rest, shalom, damai. Bayangkan Tuhan yang menciptakan jagat raya dan seluruh isinya tergantung di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Menanggung wabah terburuk, menanggung tulah yang terburuk, menanggung upah dosa yang adalah maut, ditanggung oleh Dia supaya kita diselamatkan.